ngebabanin siapa-siapa dan ngandelin siapa-siapa. Halo pemirsa, Babam ini Sasa, pemirsa. Selamat datang di channel YouTube Tak ID. Iye kabar islur, muga-muga podo sehat yo brother. Seperti biasa, admin Tak ID telah menyediakan sebuah alur cerita film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Kali ini, saya telah menyiapkan alur cerita film yang pastinya dapat memotivasi Anda untuk mengejar impian Anda. Kali ini, film itu berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Singkat cerita, film ini menceritakan seorang wanita yang merantau ke Singapura dalam keadaan terpuruk. Karena kala itu, Indonesia sedang dalam keadaan kacau akibat krisis moneter Mei 98. By the way, film ini berdasarkan kisah nyata kawan. Sudah cukup cangkeman saya, langsung saja kita lompat ke alur cerita filmnya, Takispor. Tampak sebuah keluarga keturunan Tionghoa tengah tergesa-gesa karena kala itu posisi mereka sedang tidak baik. Kericuan di mana-mana dan ras Tionghoa kala itu tengah terpojokan akibat kerusuhan Mei 98. Mereka sekeluarga terpaksa mengungsi untuk keselamatan mereka. Saat mereka tengah mencari tempat baru untuk singgah agar mereka lebih aman, ayah Mary memberikan sebuah tiket pesawat ke Singapura kepada Mary. Berniat agar Mary dapat tinggal di sana bersama dengan kawan ayahnya. Mary awalnya menolak karena ia tidak ingin pergi tanpa keluarganya. Ayahnya memaksanya untuk tetap pergi dan mengatakan bahwa mereka akan menjemputnya ke Singapura apabila semuanya sudah bisa terkontrol. Ini tiket kamu buat ke Singapura. Dengerin Papa. Papa janji, Papa akan nyusulin kamu. Ini uang untuk pakai sehari-hari. Ini pegang. Anak Papa nggak ada yang manja. Di saat seperti ini, kamu harus bisa ngurus diri kamu sendiri. Dengan terpaksa, Mary berangkat ke Singapura dengan keadaan pas-pasan dan diliputi perasaan kacau. Dalam perjalanan, Mary merasa sendirian karena ia tidak memiliki kenalan sama sekali di sana. Setelah berusaha mencari alamat kawan ayahnya, ternyata kawan ayahnya sudah tidak tinggal di sana. Dan kini, ia tidak tahu harus tinggal di mana. Di tengah-tengah kebingungan, ia mencoba membuka sosmed, berusaha mencari apakah ada kawan lamanya yang tinggal di Singapura. Dan ternyata, kawan lamanya yang bernama Irene sedang berkuliah di Singapura, tepatnya di Universitas Teknologi Nanyang. Singkat cerita, mereka berhasil terhubung dan bertemu. Saat itu, Mary langsung menceritakan keadaan yang sedang ia dan keluarganya alami. Karena Irene memahami keadaan Mary, Irene langsung berusaha menolong Mary dengan cara menyelundupkannya ke kamar asramanya, bertujuan agar Mary dapat tinggal di sana untuk sementara waktu. Tunggu di sini. Iya, ya. Good afternoon, Mr. Haresh. Good afternoon, too. Tak selang beberapa lama, Irene diberikan sanksi karena ia ketahuan memasukkan orang yang bukan mahasiswi tinggal di dalam asrama. Berhubung persyaratan untuk tinggal di asrama adalah mahasiswi di sana, Mary langsung mencoba mengikuti tes masuk universitas itu. Dengan semangat untuk bertahan hidup, Mary pun giat belajar, dan usahanya tak sia-sia. Ia berhasil lolos tes tersebut, tetapi masalah tidak sampai di sana. Untuk menjadi mahasiswi di universitas tersebut, ternyata biayanya mahalnya bukan main. Hingga Mary bingung bagaimana ia bisa membayar semua itu. Pegawai tata usaha di sana memberikan solusi, yaitu dengan cara mengajukan pinjaman mahasiswa. Tetapi ia harus memiliki penjamin bila ingin mengambil program tersebut. Irene langsung berusaha mengenalkan Mary kepada seorang bernama Alpha. Irene juga meminta tolong kepada Alpha agar ia bersedia menjadi penjamin Mary, agar Mary dapat mengikuti program pinjaman mahasiswa. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Alpha bersedia menjadi penjamin Mary. Tetapi dengan syarat, Mary harus menemukan pekerjaan pada hari itu juga. Tak pikir panjang, Mary langsung berlari keliling kota untuk menemukan sebuah pekerjaan. Meskipun sulitnya setengah isdet, tetapi Mary tetap berusaha untuk memenuhi persyaratan Alpha itu. Setelah melamar di banyak tempat dan tidak ada yang bisa menerimanya, akhirnya di sebuah alun-alun ia melamar menjadi seorang karyawan organisasi sosial. Tetapi di sini penjaga stan sedikit khawatir, karena hukum di sana melarang seorang mahasiswa untuk bekerja, kecuali bila ia memiliki surat izin. Tetapi karena keadaan terdesak, ia tetap mengambil pekerjaan itu dan bersemangat melakukannya. Setelah usai jam kerja, ia segera berlari sekencang-kencangnya ke kampus. Karena waktu sudah menunjukkan jam operasional kantor kampus yang hampir tutup. Dan benar saja, sesampainya di sana, kantor sudah tutup dan ia merasa takut bila Alpha menolak untuk menjadi penjamin dirinya. Tetapi tak lama Alpha mendatanginya dan menyerahkan surat tanda bahwa Alpha telah menjadi penjamin Mary. Hal itu dilakukan karena Alpha kagum atas semangat dan perjuangan Mary untuk mendapatkan hal itu. Keesokan harinya, Mary kembali bekerja, tetapi dengan gaji yang pas-pasan
ia harus super hemat agar ia dapat bertahan hidup dan membayar tanggungannya selama di sana. Hingga pada suatu hari, Mary lebih memilih untuk membeli roti yang keras agar ia dapat menekan biaya konsumsinya selama di sana. Saat hari ulang tahun Mary, ayahnya menelpon dan mengatakan bahwa mereka masih belum bisa menyusul Mary karena keadaan mereka masih belum normal. Kondisi pelik ini membuat mental Mary sedikit down karena ia harus menahan beratnya hidup jauh dari orang-orang yang mereka sayangi. Saat Irene merayakan ulang tahun Mary, Mary membuat permintaan agar kelak ia dapat kembali ke Indonesia dan menjadi orang yang sukses. Dan Mary juga berdoa agar ia dapat terus bersahabat dekat dengan Irene. Beberapa hari kemudian, organisasi sosial tempat Mary bekerja digerebek dan mereka secara paksa harus memecat Mary karena ia ketahuan bekerja tanpa surat izin. Karena hal itu, Mary mengatakan kepada Alpha bahwa ia akan segera mencari pekerjaan baru. Karena merasa iba, Alpha akhirnya membatalkan kencannya dengan Irene dan membantu Mary untuk mencari pekerjaan. Saat mereka tengah mencari pekerjaan, mereka menerima banyak sekali penolakan. Tetapi ada sebuah hal yang saya pelajari dari mereka. Meskipun banyak penolakan yang mereka terima, mereka tetap menerimanya dengan senyuman dan tetap semangat. Meskipun mereka butuh uang dan pekerjaan itu, mereka tetap mencoba berpikir positif. Saya sempat berada di posisi ini. Sulit banget cari kerjaan. By the way, semangat buat kalian yang sedang cari kerja ya. Memang gak gampang, tapi saya yakin kalian bisa. Semangat brother. Tak selang berapa lama, Mary melihat sebuah iklan tentang investasi yang memiliki return besar dan menjanjikan, bernama Success Forever. Mary pun berniat untuk menjual laptop yang ia miliki sebagai modal untuk mengikuti investasi itu. Perusahaan itu juga mengiming-imingi profit jutaan dolar dan membuat semua impian nasabahnya menjadi kenyataan. Tak selang berapa lama, Mary memergoki bahwa kantor investasi itu telah tutup, dan itu merupakan investasi bodong. Luka dan kekecewaan mendalam dirasakan oleh Mary. Alpha yang berada di sana berusaha menenangkan Mary. Mungkin bisa ngelunasin semua study loan sendiri tanpa ngebabanin siapa-siapa dan ngandelin siapa-siapa. Karena melihat keadaan Mary yang sedang terpuruk, Alpha mengorbankan pekerjaannya dan memberikannya kepada Mary agar ia dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mary pun akhirnya mengambil pekerjaan Alpha sebagai seorang office girl di sebuah biang lala besar di Singapura. Tanpa disadari, Mary memeluk Alpha karena kebaikan yang telah ia berikan kepada Mary. Saat Mary kembali dari kerjanya, ia sangat terkejut karena koper dan barang-barangnya sudah berada di luar kamar. Di sini, Irene mengatakan bahwa kenapa Mary tega menikungnya, padahal ia sudah baik sekali kepadanya. Tak disangka, Irene telah melihat bahwa tadi siang Mary sempat memeluk Alpha, dan Irene salah paham kepada Mary. Akhirnya, Irene mengusir Mary dari kamarnya. Karena Irene mengetahui bahwa Mary sangat membutuhkan kamar tersebut, tak disangka, malah Irene yang keluar dan membiarkan Mary untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, hubungan antara Irene, Mary, dan Alpha merenggang. Karena mengetahui apa yang terjadi, Alpha menemui Mary dan mengatakan bahwa selama ini, Alpha hanya berusaha jujur pada dirinya sendiri. Tetapi karena konflik ini, Alpha sadar bahwa tak selamanya jujur itu baik. Dan Alpha juga mengakui bahwa ia menerima pelajaran penting saat bersama-sama dengan Mary. Mendengar hal itu, akhirnya Mary mau berdamai dengan Alpha. Saat itu juga, Mary juga diajarkan oleh Alpha cara untuk berinvestasi di pasar modal yang jelas. Meskipun keuntungannya tak terlalu besar, tetapi itu dapat sedikit banyak membantu Mary untuk memenuhi semua kebutuhannya. Singkat cerita, bisnisnya itu berhasil membuatnya berjaya dan mengangkat taraf hidupnya. Mary menjadi terkenal, dan dimanapun ia berada, pasti ada yang menyapa dan mengajaknya berbincang. Saat di sebuah malam, Alpha yang memiliki janji kencan dengan Mary berniat untuk melamarnya di sana. Tetapi Alpha mengurungkan niatnya karena saat Mary ada di sana, ia tamak sibuk dengan bisnisnya. Mary bercerita bahwa ia berniat menambahkan nilai investasinya ke sebuah perusahaan. Alpha mengingatkan Mary untuk tidak terlalu tamak. Apalagi uang yang ia miliki sudah cukup untuk membiayai uang kuliahnya hingga lulus. Mary mengatakan bahwa ia tidak ingin hanya sampai di sana. Ia juga ingin melunasi dana pinjaman mahasiswanya sebelum ia lulus dan ingin merasakan financial freedom atau kebebasan keuangan agar ia tidak perlu membebani siapapun. Melihat pemikiran Mary yang sudah berubah dan hanya memikirkan uang, Alpha meninggalkan Mary di sana. Aku sekarang mengerti mengapa orang berambisi untuk kaya. Karena uang bisa membeli segalanya, Fa. I'm done. Aku udah bilang aku yang bayar, Fa. I'm done with you. Saat Alpha sudah merasa kecewa, ia memberikan cincin lamaran Mary kepada seorang musisi jalanan wanita.
Beberapa hari kemudian, ia melihat bahwa perusahaan tempat di mana ia berinvestasi mengalami kebangkrutan. Dan untuk yang kedua kalinya, ia kehilangan semua uang yang ia miliki dan keterpurukan kembali menghampirinya. Kesialan tak hanya sampai di sana. Saat Mary sedang beristirahat, ia digerebek karena dianggap terlibat dalam sebuah tindakan penipuan. Tetapi Mary tak jadi ditangkap karena setelah diperiksa, ternyata Mary adalah korban juga. Semua itu tak terlepas dari bantuan Alpha. Saat kembalinya Mary ke asramanya, ia melihat ibunya yang sudah berada di sana. Disitulah Mary menangis sejadi-jadinya dan meluapkan semua kerinduannya. Di pangkuan ibunya, Mary menceritakan semua kisah hidupnya selama berada di sini. Mulai jatuh, hingga bangkit, lalu jatuh lagi karena sifat tamaknya. Mendengar cerita itu, ibunya langsung memberikan wejangan. Hidup ini tidak sekedar berhemat dan menghitung apa yang kita miliki, tetapi harus ada harapan dan usaha yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena wejangan itu, Mary kembali bersemangat dan berniat untuk kembali bangkit. Tak selang berapa lama, Mary diterima di sebuah perusahaan asuransi dan menjadi agen di sana. Di sana, ia juga berkeliling door to door untuk mencari nasabah asuransi. Suatu hari, di tengah kesibukan dan penolakan yang ia terima, Mary masih mau membantu seorang musisi jalanan yang terlihat tengah menahan rasa sakit. Ia juga menolong seorang nenek yang tengah kesulitan karena buah yang ia beli terjatuh di jalanan. Nenek itu bernama Miss Nur. Karena kebaikan yang Mary lakukan, Miss Nur mengajak Mary ke rumahnya untuk sekedar menikmati secangkir teh. Di sana, mereka berbincang. Mary menceritakan lika-liku kehidupannya selama ia merantau di Singapura. Setelah dari rumah Miss Nur, Mary yang akan kembali ke asrama berjalan dengan keadaan sempoyongan karena kelelahan dan juga kakinya yang lecet akibat terlalu lama menggunakan sepatu. Di saat itu, datang Irene yang berusaha membantu Mary untuk pulang ke asrama. Di asrama, Irene merawat Mary dan juga meminta maaf karena telah salah paham kepada Mary kala itu. Di sini, hubungan persahabatan mereka yang runtuh kembali tersambung. Beberapa hari kemudian, Mary mendatangi kembali rumah Miss Nur. Kali ini untuk melakukan negosiasi. Di sini negosiasi berlangsung cukup rumit. Sebenarnya Miss Nur ingin bergabung menjadi nasabah Mary, tetapi di sisi lain Miss Nur juga sedikit ragu karena Mary belum mengantongi sertifikat perancangan keuangan. Di sini Mary yang melihat bahwa kemungkinan semakin kecil mengatakan kepada Miss Nur, apapun keputusan Miss Nur, Mary akan tetap menerimanya dengan lapang dada. Karena menurutnya kepuasan nasabah lebih penting daripada target yang ditentukan instansi. Mendengar perkataan Mary itu, Miss Nur tersentuh dan berubah pikiran. Ia akhirnya berinvestasi dengan Mary dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Kala itu, target Mary adalah $1.000, tetapi Miss Nur berinvestasi kepada Mary sebesar $100.000. Ia berinvestasi kepada Mary bukan karena kasihan, tetapi Miss Nur kagum dengan perilaku dan kepribadian Mary. Unless you have other reason that you are in a hurry to close the deal. Bisnis ini bukan tentang kebutuhan saya. Tentu saja saya butuh uang. Tapi di atas itu semua kebutuhan Mrs. Nur jelas lebih penting. Baik Mrs. Nur, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Tunggu. Saya mau invest lewat you because I like your personality. How much Mrs. Nur? $100,000. 100.000. Suatu ketika, Mary bertemu dengan musisi jalanan yang pernah ia tolong. Nenek itu mengatakan terima kasih karena sempat menolongnya kala itu. Sebagai ucapan terima kasih, nenek itu memberikan cincin kepada Mary. Nenek itu mengatakan bahwa ia menerima cincin ini dari seorang pria misterius. Saat Mary melihat cincin itu, Mary terkejut karena saat ia melihat cincin itu, ia menyadari bahwa itu adalah cincin milik Alpha untuk melamar Mary kala itu. Melihat hal itu, Mary langsung berterima kasih kepada nenek itu dan bergegas berlari mencari Alpha. Mary menelpon Alpha dan mengatakan bahwa kini ia menyadari bahwa uang bukanlah segalanya. Ia juga mengatakan bahwa kesuksesan tidak ada maknanya bila Alpha tak berada di sisinya. Mendengar hal itu, Alpha terharu dan mereka berdua sepakat untuk menjalin cinta. Singkat cerita, Mary dan Irene pun lulus. Mary begitu bahagia karena di sana ada kedua orang tuanya, Alpha dan Irene beserta kekasih barunya. Di sini, Mary menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya sekedar mendapatkan banyak uang, tetapi juga ada banyak aspek lain dalam kehidupan agar dapat menyokong sebuah keberhasilan. Dan alur cerita film Mimpi $1 juta pun tamat.
Film yang syarat akan pelajaran hidup serta kegigihan dalam meraih impian ini sangat memotivasi saya dan banyak orang. Pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan juga sangat banyak. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, saya Admin Takaidi pamit undur diri terlebih dahulu. See you on the next video. Bye-bye. Terima kasih guys.